Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Supiori, Bapak Yan Imbak. Yang saya hormati Bapak Bupati Biak yang diwakili oleh Bapak Asisten 1 Sekda Kabupaten Biak, Bapak Mahasuno. Yang saya hormati rekan-rekan direksi, Bapak Sigit Juniarso, Direktur Keuangan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Direktur Operasi dan Teknologi Bapak Hengki Siobing sepertinya sedang di luar Pak untuk mengawal proses pendaftaran. Kemudian yang saya hormati Senior VP dari PT BNI Bapak Ahmad Salman Sumantri. Terima kasih Pak telah hadir di sini juga bersama kami. Dan tentu saja yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dari Pemkab Supiori dan juga Pemkab Biak Nomfor yang setelah hadir di sini, serta ada beberapa sobat prakerja yang nantinya juga akan memberikan testimoni untuk kita bersama. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bapak, ini adalah paparan yang saya siapkan khusus untuk para pemangku kepentingan yang ada di Papua serta di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori. Perintah oleh Presiden untuk kemudian menjadi jaring pengaman buat mereka yang mayoritas sebenarnya adalah sebelumnya bukan miskin, bukan, tapi ini kelas menengah yang tiba-tiba di sektor informal kehilangan pekerjaan. Pak Presiden memerintahkan prakerja turun untuk menjaring mereka supaya kemudian tidak jatuh miskin. Nah, kita melakukannya dengan teknologi digital karena waktu itu epicentrum dari pandemi ada di kota-kota besar, yang itu memang secara digital mampu untuk kemudian mengambil pelatihan dan cukup mudahlah mengakses segala sesuatunya secara digital. Kebijakan program Kartu Prakerja bukan dari kami Pak, tapi dari Komite Cipta Kerja yang beranggotakan 14 menteri atau pejabat setara menteri. Ketuanya adalah Bapak Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, wakilnya adalah Bapak Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko. Karena memang program ini adalah salah satu dari janji Bapak Presiden pada saat kampanye dulu, dan janji ini kemudian harus direalisasikan. Karena itu wakilnya adalah Kepala Staf Kepresidenan. Pelaksana harian di lapangan dilakukan oleh kami Pak, manajemen pelaksana, dan itu dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang sekarang ini amanahnya dimintakan kepada saya Pak. PMO sendiri atau manajemen pelaksana ini dibentuk pada 17 Maret 2020. Jadi dalam waktu 3 minggu sejak didirikan kami harus sudah memulai program ini. Kami melakukan program ini sangat dibantu oleh BNI Pak. Karena teknologi BNI sanggup untuk kemudian berkolaborasi dengan teknologi dari prakerja. Nah, jadi terima kasih ini Pak Awang atas bantuan tim BNI, baik dari pusat maupun sampai dengan di lapangan. Terima kasih. Selanjutnya payung hukumnya prakerja itu sangat kuat Pak, yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Junto 76 2020. Yang itu kemudian diturunkan di dalam Permenko Perekonomian Nomor 3 2020 yang diganti dengan Permenko 11 2020, dan tata cara pembayarannya dinaungi oleh PMK 25 tahun 2020. Kabupaten Biak Numfor itu mayoritas 60% usia 26 sampai 35 tahun. Pendidikan yang paling banyak adalah sarjana dan SMA sederajat. Sedangkan persebarannya paling banyak di Kecamatan Samova. Betul ya Pak? Mahasumu ada Kecamatan Samova. Saya tuh tidak tahu, asal data ditarik, kemudian oke, ini adalah kecamatan-kecamatannya. Yang kedua Kecamatan Biak Kota 28 orang, sedangkan Biak Timur dan Biak Utara masing-masing 2 orang. Untuk di Biak, pesertanya mayoritas pria 64%, yang menganggur 87%, yang belum pernah ikut pelatihan 68%. Sedangkan pelatihan yang digemari itu penjualan pemasaran, makanan minuman, bahasa asing, keuangan, dan teknologi informasi. Next slide.
Nah, sedangkan ini Nextlat ini adalah data penerima kartu prakerja yang berdomisili di Kabupaten Supiori. Nah, tahun 2020 ada 8 orang, Pak Bupati. Tahun 2021 hanya 1 orang, Pak. Jadi kami berharap besok ini kan akan ada lebih dari 30 warga dari Supiori yang akan kami bantu pendaftarannya di BRIA. Kami mohon maaf Pak, belum bisa ke Supiori. Nah, di sini juga mayoritas usianya adalah 26 sampai 35 tahun dan pendidikannya adalah sarjana. Kemudian persebarannya Supiori Timur, Kecamatan Supiori Timur 5 orang, Supiori Selatan dan Utara masing-masing 2 orang. Salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, dengan hormat kami sebut Ibu Deni Puspa Bobasari. Yang kami hormati Direktur Hukum Umum dan Keuangan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Bapak Sidi Yuniarso. Yang terhormat Direktur Operasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Bapak Eki Sihobi. Yang kami hormati Bapak Bupati Bernungkot, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Kasdan 1. Yang kami hormati Kepala Ketenagakerjaan Kabupaten Supiori, yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Supiori, yang kami hormati Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jatmufor beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jatmufor beserta jajarannya, dan jangan lupa yang terhormat Vice Presiden Bank BNI yang berkenan hadir, juga kami hormati Kepala Cabang Bank BNI yang Jatmufor dan jajaran yang berkenan hadir. Sekali lagi selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini dalam kegiatan rapat sinergi pusat daerah dalam menyukseskan program Kartu Prakerja. Untuk diketahui, Bu Dewi, Kabupaten Supiori resmi terbentuk pada tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003. Mempunyai daratan 13 kurang lebih 300 km persegi dan wilayah perairan seluas 5.000 km persegi. Sebagai kabupaten baru, pemerintah terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Tentu adanya COVID-19 yang cukup mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan lebih khusus masyarakat Jatmufor dan Supiori. Kenyataan pahit ini harus kita hadapi dan menjadi cambuk untuk menghadapi pandemi COVID-19. Begitu kita benar-benar harus disiplin dalam menerapkan perilaku bersih dan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun, secara rutin memakai masker di tempat umum, serta menjaga jarak dalam interaksi dan menjaga kebersihan lingkungan secara terus-menerus. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk program Kartu Prakerja sejak awal dimulai tahun 2020 hanya diterima 9 orang dari Kabupaten Supiori. Mereka hanya membelanjakan pelatihan senilai 3,9 juta rupiah dan menerima insentif sebesar 15 juta rupiah. Sungguh ini angka yang sangat kecil
dan memang memprihatinkan. Saya tantang kepada tenaga kerja Subiori. Ini tantangan berat untuk kita Subiori. Secara pribadi sebagai bupati saya dukung penuh program kegiatan Kartu Prakerja. Saya tantang Anda, ini harus berhasil. Kalau tidak, kapan saya coba. Ada pasien satu, ada kepala badan keuangan. Saya kira kita harus serius untuk apalagi tadi yang Ibu dan sampaikan, peran pemerintah daerah memang harus fokus untuk menangani berbagai peran termasuk fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan itu. Ya, barangkali dengan Ibu yang saya hormati, saya sampaikan bahwa kan Subiori, saya kira kami dengan dukungan dari kami akan laksanakan sebaik mungkin. Kami menyadari keterbatasan infrastruktur baik listrik dan jaringan telekomunikasi yang menjadi kendala utama bagi kami masyarakat Subiori saat ini. Hal ini terburuk oleh keterbatasan literasi teknologi digital. Warga yang semakin menyulitkan untuk akses program Kartu Prakerja. Oleh karena itu, kami berbahagia saat ini mengetahui adanya visualisasi program Kartu Prakerja bagi masyarakat Subiori yang terlaksana pada hari ini. Kami berharap dengan mengikuti program Kartu Prakerja ini, masyarakat Subiori keterampilannya semakin meningkat dan bertambah, kesejahteraannya dan juga semakin meningkat, terutama bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Demikian sambutan singkat ini kami sampaikan menjadi motivasi, menjadi harapan kita untuk kiranya program Kartu Prakerja ini kita sukseskan ke depan lebih baik lagi. Saya segera informasi bahwa untuk hari ini kami baru 102 hari kerja sebagai bupati terpilih. Jadi kami belum berbuat banyak untuk program ini, tapi mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini menjadi motivasi buat kami. Kita bersama saudara Bladinas, ini kita sukses ke Subiori. Saya merasa terpukul karena tadi sebelum epidemi tahun 2020 peserta prakerja 8 orang, justru sebaliknya menurun drastis tahun 2021 hanya 1 orang. Ini tantangan yang berat buat kita di Subiori. Dan sekali lagi kita akan bekerja maksimal untuk menyesuaikan program ini sebaik mungkin di Subiori. Karena demikian arahan singkat dari saya baru sampai ini, dan kurang mohon maaf dan waktu saya kembalikan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemerintah daerah Subiori telah membantu. September tahun 2021 secara resmi kami nyatakan buka dengan ditandai pemukulan FIFA. Iya, hitungan 3 bersama-sama, izin Pak Bupati sabar dulu. 1, 2, 3. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Iya. Tanggal lahirnya 14 Oktober 2002, betul ya, Dek? Nah, kemudian ke bawah ini. Nah, ini saya menyetujui. Nah, tinggal klik aja. Sudah selesai, Pak. Ya. Nah, ini. Nah, ya pendaftaranmu sedang kami evaluasi. Ini tinggal nanti pengumumannya hari Selasa, Pak. Itu untuk gelombang 20. Jadi nanti adik tinggal pergi ke dashboardnya adik ini. Nanti ada kemudian pemberitahuan kalau adik diterima kartu prakerja, terus langsung membeli latihannya. Ya.
Jadi tinggal yang penting adalah NIK sama kakak. Ya saya sudah mendengar dari Pak Asisten juga soal NIK itu kan masih persoalan ya Pak ya, di sini belum semua. Minta instruksi Bupati tadi untuk kita sukseskan kartu prakerja di Supiori sebagai kepala dinas teknis seperti apa? Kami dari OPD Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM itu sangat menyambut baik sekali, sangat fighting spirit untuk mengimplementasikan perintah tadi yang apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Supiori, karena ini sangat penting bagaimana generasi muda kita menghadapi pandemi saat ini, bagaimana menciptakan pencipta lapangan kerja. Apa yang dilakukan pemerintah pusat masalah kartu prakerja itu sangat bermanfaat bagi kita, apalagi kalangan pencari kerja maupun intusan pekerjaan dari perusahaan-perusahaannya. Ini perlu kita sambut baik. Bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja, bagaimana kita bisa mandiri, bagaimana kita belajar mandiri untuk menghasilkan usaha sendiri, penghasilan sendiri, dan efeknya nanti mampu menciptakan lapangan kerja buat orang lain. Itu. Dan apa yang disampaikan Pati bahwa beliau akan mensupport kegiatan tersebut. Kita ini berupa suatu bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja, bagaimana kita bisa mandiri, bagaimana kita belajar mandiri untuk menghasilkan usaha sendiri, penghasilan sendiri, dan efeknya nanti mampu menciptakan lapangan kerja buat orang lain. Itu. Dan apa yang disampaikan Pati bahwa beliau akan mensupport kegiatan tersebut. Kita ini berupa suatu gembirakan untuk kami dan mengimplementasikan program-program pemerintah pusat dalam rangka menciptakan lapangan kerja buat generasi muda kita maupun kalangan orang yang membutuhkan lapangan kerja baru, bahkan bisa menjadi entrepreneur buat kehidupannya kelak. Jadi bisa saja bahwa selain usahanya ada, dia bisa menciptakan usaha lain lagi selain dari usaha yang ada. Nah, yang penting hari ini adalah bagaimana pemanfaatan NIK dan kartu KK itu. Dan terkadang NIK dan kartu KK yang sudah termanfaatkan bantuan sosial itu yang kadang kendala, tidak bisa terakses. Kalau sudah NIK dan kartu KK sudah digunakan untuk kegiatan bansos, itu yang masalah, tidak ya kendala. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Pencari kerja di Supiori seperti apa sampai dengan hari ini? Datanya Grafiknya itu terkadang jadi kalau biasanya kan gini, tergantung daripada yang kendala tadi seperti internet. Jadi kan sistem online sekarang. Nah, kalau di Supiori padam lampu, jelas internetnya jadi masalah. Akhirnya mereka lah ke Biak itu. Nah, ini yang apa yang tadi yang disampaikan itu bahwa kuantitas pencari kerja penikmat prakerja itu kita masih rendah, karena pertama masalah kasus internet kita yang masih biasa terkendala, iya, dan juga listrik, ya kan. Ini dengan adanya program ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya rasa biar dimanapun, karena tergantung NIK dan KK, biar kita mungkin akses internetnya di tempat yang misalnya di Biak, tetapkan NIK dan kartu KK-nya kan adalah penduduk Supiori.
fighting spirit, ya toh, itu saja.